Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bersyukur kepadanya. Kita sampaikan selawat dan salam kepada kekasihnya, manusia yang paling pandai bersyukur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita bicara tentang tasawuf. Saya bicara tasawuf karena memang ini menjadi mata kuliah yang saya ajarkan di kampus UIN Sumatera Utara sejak tahun 2002. Jadi ada sekitar lebih kurang 20 tahun. Pengalaman saya mengajarkan ilmu tasawuf, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa tasawuf itu sebenarnya bukan sekedar ilmu. At-tasawuf laisa ilman wala rasman. Tasawuf itu bukan sekedar ilmu dan bukan sekedar tulisan-tulisan. Bukan sekedar sesuatu yang ada dalam buku lalu kita bisa baca. Bukan. Tasawuf itu adalah menghidupkan batin agar dia kembali pada kesuciannya. Lalu dengan kesucian itu dia mendekati zat yang maha suci. Itulah tasawuf. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada zat yang maha suci? Sucikan diri. Tanpa kesucian diri maka tidak mungkin ada yang bisa mendekati zat yang maha suci. Itu kata kuncinya. Dari mana kita bisa melihat tanda kesucian seseorang? Tanda kesucian seseorang itu terlihat dari akhlaknya. Akhlak yang mana ini? Akhlak yang tampak itu tentu saja akhlak zahir. Sikap kita sama orang, ucapan dari mulut kita, tingkah laku kita, bahkan rona wajah kita itu sebetulnya menunjukkan akhlak kita. Saya katakan demikian karena tasawuf itu bicara akhlak, tapi yang dibicarakan dalam tasawuf itu ternyata adalah akhlak batin, bukan akhlak zahir. Kenapa bukan akhlak zahir? Karena akhlak zahir itu hanya pantulan saja. Akhlak zahir itu hanya pancaran dari batin seseorang. Itu artinya kalau batinnya bersih maka akhlaknya bersih. Kalau batinnya tidak bersih, kotor, maka akhlaknya juga
kotor. Bisakah itu dimanipulasi? Sesekali mungkin bisa, sesekali. Tapi sesungguhnya tidak mungkin seseorang mengeluarkan sesuatu kecuali itu ada pada dirinya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita ketemu dengan orang banyak, lalu orang-orang bercerita tentang macam-macam, kita komentar nggak? Ya, mungkin kita komentar. Apakah komentar kita adalah komentar yang memberi semangat? Atau komentar kita malah memberikan sesuatu yang melemahkan? Apakah komentar kita menjatuhkan atau memuliakan? Itu sangat tergantung pada apa yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, yang ada di dalam itu apa? Mungkin karena kita sering mendengar beberapa istilah, barangkali Bapak dan Ibu juga sering mengikuti kajian-kajian tasawuf. Saya menyebut beberapa nama. Yang di dalam itu apa yang di dalam? Mungkin ada istilah ruh, mungkin ada istilah qalbu, mungkin ada istilah akal, mungkin ada istilah nafsu, mungkin ada istilah hawa, mungkin ada istilah syahwat. Paling tidak ini an-nafmihi. Nanti kalau kita baca Quran, nanti kita ketemu istilah yang sebetulnya istilah itu maknanya bisa makna zahir, tapi sebetulnya itu makna batin. Misalnya sadar. Sadar itu apa? Sadar itu terjemahannya dada. Tapi ketika dijelaskan oleh Al-Quran tentang dada yang ada pada Nabi, apakah maksudnya dada yang di luar ini? Bukan. Misalnya begini, dalam surah Al-Insyirah, kadang-kadang surah ini disebut dengan surah Alam Nashrah. Al-Insyirah itu ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kalimat ini, ayat ini ditujukan pada siapa? Ditujukan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga kalimatnya itu kalau dimaknakan kira-kira begini: Muhammad, alam nashrah, bukankah kami sudah melapangkan laka sadrak, untukmu dadamu? Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Itu kalau terjemahannya. Dada yang dimaksud itu dada yang ini. Apakah kemudian dada Nabi menjadi lebar? Oh tidak. Meskipun maknanya adalah makna fisik, tapi sesungguhnya yang dimaksud itu adalah makna batin. Dan Al-Quran banyak bicara itu sesungguhnya. Jadi terjemahan umumnya itu menyebut fisik, tapi sesungguhnya yang dimaksud itu adalah sesuatu yang batin. Saya kasih contoh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ini perintah nanti pada hari kiamat. Allah perintah kita, iqra kitabak, baca kitabmu. Setahu kita kitab itu yang mana? Itulah yang kita baca itu artinya kitab, iya.
berupa tulisan, iya. Tapi kalau pada hari kiamat kita disuruh baca kitab, ada kitabnya enggak? Enggak ada. Mana ada kitabnya? Orang kita enggak bawa apa-apa kok. Maka kitab yang dimaksud di situ bukan kitab yang ada terlihat, kitab suci Al-Quran yang ada, bukan. Kitab itu catatan amal kita. Baca catatan amalmu. Pertanyaannya, catatan amal itu kita bawa apa enggak? Dalam bentuk tulisan? Tidak, bukan. Ini maknanya adalah makna batin. Maka dalam tasawuf sesungguhnya yang dikaji itu adalah kajian batin. Fisiknya dikaji enggak? Dikaji, tapi nanti dulu gitu. Saya kasih contoh. Apa fungsi tasawuf ketika berhubungan dengan fikih? Fikih itu adalah ilmu yang memahami syariat. Jadi dari syariah itu diambil intisarinya, jadilah ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah tata cara kita untuk beribadah kepada Allah. Mulai wudu, mandi, dari situ awalnya taharah. Kalau fikih bicara taharah, yang dimaksud itu adalah wudu. Kalau fikih bicara taharah, yang dimaksud itu adalah mandi. Kalau fikih bicara taharah, yang dimaksud itu tayamum. Jadi ada maknanya macam-macam. Bisa wudu, taharah itu bisa wudu, artinya maknanya bisa mandi, al-ghusl, bisa tayamum. Tiga-tiga ini dibicarakan dalam fikih. Tapi ketika bicara tasawuf, taharah yang dimaksud itu adalah taharatul qalbi, pembersihan qalbu, atau taharatun nafsi, penyucian jiwa. Jiwa itu yang mana? Pelan-pelan nanti kita akan jelaskan kalau cukup waktunya. Tapi saya ingin katakan, kalau ada pertanyaan tentang tasawuf, maka tasawuf itu adalah ilmu di mana seseorang, kalau secara umum ya, di mana seseorang berupaya membersihkan jiwanya untuk mendekat kepada yang maha suci. Yang dibersihkan itu apa? Yang dibersihkan itu jiwa. Yang disucikan apa? Yang disucikan itu jiwa, bukan badan, bukan. Kalau yang disucikan badan itu kajian fikih. Tetapi karena manusia itu terdiri dari zahir dan batin, maka tidak sempurna orang belajar kecuali ketika dia sudah menggabungkan antara zahir dan batin, antara fikih dengan tasawuf. Fikih bicara taharah zahir, tasawuf itu bicara taharah batin. Yang utama yang mana? Sebetulnya dua-dua itu penting, tapi kalau ditanya yang lebih utama, maka tentu yang utama adalah yang batin. Kenapa? Karena yang batin mempengaruhi yang zahir. Meskipun kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang zahir itu
mempengaruhi batin. Kalau ada pertanyaan, apakah tasawuf itu sama dengan ilmu jiwa? Maka jawabannya ya. Kenapa tasawuf itu adalah ilmu jiwa? Karena tasawuf itu bicara tentang jiwa. Tasawuf itu bicara tentang batin, dan salah satu batin yang dibicarakan adalah jiwa. Dalam Al-Quran, jiwa itu disebut dengan nafsu, nafs. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ketika disebut nafsu, konotasinya baik apa jelek? Jelek. Kalau disebut nafsu dalam Al-Quran, konotasinya jelek apa baik? Tidak jelek, tidak baik. Netral. Netral. Kalau ditarik ke kanan dia baik, kalau ditarik ke kiri dia buruk. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, maka diilhamkan pada jiwa itu fujuraha, kejelekannya, wa taqwaha, dan kebaikannya. Berarti dalam jiwa seseorang ada kejelekan, ada kebaikan. Kita mau ikut yang mana? Tetapi ketika nanti kita belajar jiwa, belajar tasawuf belajar nafsu melalui tasawuf, nanti kita akan dapatkan bahwa nafsu itu cenderung berbuat jahat, cenderung pada keburukan. Kenapa? Karena jiwa itu ditempel oleh hawa. Bapak Ibu pernah lihat pohon yang ada parasitnya? Parasit itu kita sebut apa? Jamur. Apalagi namanya? Benalu. Ada pohon, kalau ada benalunya, ada jamurnya, kita ingin contohkan itu supaya mudah. Pohon itu adalah nafsu. Hawanya yang mana? Hawanya yang benalu itulah, yang lengket itu. Jadi pertanyaannya, hawa dan nafsu itu sama tidak? Beda. Tapi kalau orang belum belajar tasawuf, dia menyangka bahwa hawa nafsu itu sama. Maka ketika menyebut itu dia sebut hawa nafsu. Betul? Tidak betul. Betul? Tidak. Kenapa tidak? Karena Al-Quran tidak pernah menyebut istilah hawa nafsu. Al-Quran itu hanya menyebut istilah hawa. Misalnya Quran mengatakan begini, wala tattabi'il hawa, jangan kalian ikuti hawa. Lalu terjemahannya, jangan ikuti hawa nafsumu. Nafsunya mana? Gak ada. Terjemahannya hawa nafsu, padahal teksnya adalah hawa. Sama tidak? Beda dong. Beda. Nafsu ini yang mana? Nafsu itu kita. Kita yang mana? Kita yang batin itu nafsu. Nafsu sama ruh sama tidak? Kalau orang belajar psikologi barat, maka dia tidak akan membedakan antara jiwa dengan ruh. Karena dalam psikologi barat, jiwa itu ruh, ruh itu jiwa. Dalam psikologi tasawuf atau
Bapak Ibu bisa cari nanti judul bukunya Psikosufi atau Psikosufistik. Buku-buku yang bicara tentang ini membedakan antara jiwa dengan roh. Di mana bedanya? Salah satunya adalah perbedaan utama tadi sudah kita sebut. Dalam jiwa itu ada dua hal. Ada kebaikan dan ada keburukan. Itu dalam jiwa. Berarti dalam jiwa itu dua-duanya ada. Yes, dua-duanya ada. Itu namanya nafsu jiwa. Dalam ruh, adakah dua-duanya? Tidak. Yang ada dalam ruh cuma satu saja. Apa itu? Kebaikan saja. Kebaikan saja. Jadi badan kita ini, jasad kita ini, Al-Quran menyebut dengan dua istilah. Kadang disebut jasad, kadang disebut jisim. Dua-dua ini ada dalam Al-Quran. Jasad atau jisim itu artinya inilah, fisik kita ini, badan kita ini. Teks badan juga ada dalam Quran. Jadi tiga, badan, jasad, jisim itu disebutkan dalam Al-Quran. Inilah yang di luar, inilah dia. Ini namanya diri zahir. Diri batin kita itulah jiwa. Saya kasih contoh pada Bapak dan Ibu. Kalau kita tidur malam, lalu kita bermimpi dengan seseorang, bermimpi dengan fulan, bermimpi dengan kawan lama. Itu yang kita jumpai dalam mimpi itu. Badan zahirnya apa badan batinnya? Badan batin yang kita jumpai. Kenapa bukan badan zahir? Karena badan zahirnya ada di tempat tidur. Kita mimpinya pasti nggak di tempat tidur. Mungkin di masjid kita mimpi ketemu dia. Mungkin di luar komplek kita ketemu dia. Tetapi ini menunjukkan bahwa ternyata yang kita jumpai dalam mimpi itu bukan zahirnya, tapi batinnya. Lalu apa bedanya? Nanti kalau Bapak dan Ibu pernah bicara tentang aura, maka badan batin itu, yang jiwa itu ada warnanya. Ada kuning, ada biru, ada merah. Itu kenapa dibicarakan itu? Kalau orang Jawa itu menyebut ada saudara berempat. Maksudnya yang mana itu? Itu korin apa bukan? Pernah dengar istilah korin? Korin itu adalah jin yang lahirnya sama dengan lahirnya kita. Jadi saat kita lahir, dia lahir. Wajahnya mirip sama kita. Dulu waktu masih kuliah, saya tinggalnya di kampus Sutomo. Di kantor. Dulu kantor Dinamika, koran kampus itu, saya tuh tinggalnya dulu di situ di kantor. Anak kos itu pokoknya bisa tidurnya udah paten. Nah itulah kalau dulu. Tidur di kantor pun jadi. Waktu saya berada di kantor malam, ada teman yang melihat saya sedang merokok di gedung yang lain. Dari gedung itu kata dia, saya turun. Kemana? Ke bawah.
Dari bawah itu katanya saya menuju masjid. Waktu dia mau panggil saya, karena dia heran, ini abang ini kok sombong kali, kayak gak kenal sama aku. Satu-satunya yang membuat dia tidak jadi manggil saya adalah cara jalannya. Kita kan jalan biasa. Nah kalau itu jalannya menyilang, itulah yang membuat dia tidak jadi menegur saya, kata dia. Tapi dia sangat yakin wajahnya mirip kali sama abang. Bapak Ibu pernah dijumpai begitu nggak? Itu namanya Qorin. Qorin itu manusia, bukan. Qorin itu jin. Itu makanya Nabi pernah menjelaskan tentang setan yang mengiringi dia. Tapi Nabi mengatakan, aku sudah menundukkan dia dengan izin Allah. Kalau tasawuf itu tidak pernah bicara Qorin, karena itu tidak penting. Bicara tentang makhluk gaib itu tidak terlalu dipentingkan kecuali bicara tentang diri sendiri. Itu makanya ada adagium yang sangat terkenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsnya, maka dia mengenal Tuhannya. Nafs itu sebetulnya artinya ada beberapa. Satu di antara makna nafs itu artinya jiwa. Kalau begitu artinya siapa yang mengenal jiwanya, maka dia mengenal Rabb-nya. Makna lain dari nafs itu diri. Sehingga orang menerjemahkannya menjadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Bapak Ibu, ketika orang bicara jiwa, maka yang dibicarakan dalam psikologi barat itu sikap, tingkah laku seseorang. Itulah yang disebut jiwa. Kenapa? Karena hakikat jiwa dalam psikologi itu tidak bisa dijelaskan. Tapi nanti ketika kita bicara tasawuf, maka jiwa itulah yang mau dijelaskan, sifatnya mau dijelaskan. Sehingga siapapun yang mengenal jiwanya, nanti dia mengenal dirinya. Siapapun yang mengenal dirinya, nanti dia mengenal Tuhannya. Apakah perjalanan ini panjang? Tergantung. Mungkin panjang, mungkin tidak. Karena dalam tasawuf semua bermula dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ada 7 menit lagi. Tadi di kelas anak S1 semester 1 ada pertanyaannya begini. Apakah nanti di akhirat kita bisa melihat Allah? Apakah nanti di surga kita bisa melihat Allah? Pertanyaan ini sengaja saya ajak mereka dengan membaca. Karena tadi pertemuan terakhir saya berikan kesempatan kepada mereka untuk membaca buku sebanyak-banyaknya, tapi kemudian memberikan pertanyaan. Nanti siapapun yang pertanyaannya saya anggap baik, nilainya akan saya naikkan. Itu cara untuk memberikan motivasi buat mereka. Lalu saya mengatakan begini, Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa melihat Allah itu nanti bisa di surga, pertanyaannya sederhana. Surga itu yang mana?
Coba baca surah Ar-Rahman. Kata Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada kedudukan, maqam, kemuliaan, keagungan Tuhannya, maka dia mendapatkan jannatan. Jannatan itu artinya 2 surga. Coba baca dalam tafsir. Jannatan itu maksudnya adalah surga akhirat dan surga dunia. Lalu saya katakan kepada mahasiswa, siapapun yang tidak pernah mencicipi surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Kalau anak muda ditanya, dalam benak dia surga dunia itu hubungan suami istri? Bukan. Sama sekali bukan. Surga dunia itu adanya di mana? Surga itu adalah tempat kebahagiaan yang sebenarnya. Siapa sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan itu Allah. Itu kan yang kita baca kalau kita berzikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma, ya Allah, antas salam, engkaulah as-salam. Engkaulah as-salam. Engkaulah sumber as-salam itu. Wa minkas salam, darimulah datangnya as-salam. Apa makna as-salam? Kalau kita beri salam sama orang, Assalamualaikum, apa artinya? Kesejahteraan, keselamatan buat kalian. Itu artinya bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan, Allah itu adalah sumber kesejahteraan. Tapi assalam juga bisa berarti damai, kedamaian. Maka Allah itu sumber kedamaian. Assalam itu juga bisa maknanya kebahagiaan. Maka Allah itu sumber kebahagiaan. Surga itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Lalu di mana dijumpai surga itu? Di sini pun orang bisa dapat surga kalau dia merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Bagaimana cara merasakan kehadiran Allah dalam diri? Bapak Ibu, saya kasih satu kata kuncinya. Kita ini hidup apa dihidupkan? Kita bukan hidup, kita dihidupkan. Hidup siapa yang kita pakai? Hidup yang kita pakai adalah hidupnya Allah. Hidup itu sifat siapa? Hidup itu sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Hayyu itu artinya apa? Maha hidup. Maha hidup itu sifat siapa? Sifat Allah. Jadi setiap kita hidup karena Allah menitipkan sifat hidup itu dalam diri kita. Tapi saya katakan kepada mahasiswa, jangan kemudian kalian katakan bahwa kalian Tuhan. Salah itu. Salah. Bahwa sifat Allah, sifat hidup ada dalam diri kita, iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu menghidupkan, itu tidak sama dengan makna orang tua kalian. Saya bilang sama mereka, orang tua kalian menghidupkan kompor. Udah dihidupkan, ditinggal. Bukan begitu. Allah menghidupkan bukan begitu. Allah menghidupkan
dia titipkan sifatnya ke dalam benda itu, maka jadilah benda itu hidup. Karena itu Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Tidak pernah. 1 detik saja Allah jauh dari hambanya, maka hambanya langsung mati. Kenapa? Karena kehidupan itu milik dia, bukan kita punya. Pertanyaannya waktu itu, tadi pagi saya tanya mahasiswa, apakah kita menyadari bahwa Allah itu dekat sama kita? Itulah pertanyaannya. Itulah persoalannya. Bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita, tapi kita tidak merasa bahwa Allah dekat dengan kita. Merasakan kedekatan Allah itu belajar melalui tasawuf. Karena itu siapapun yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah, dia dijamin oleh Al-Quran, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kesedihan dalam dirinya, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Kalau kita masih takut, masih cemas, masih khawatir, itu artinya apa? Belum merasakan kehadiran Tuhan. Tadi kita sholat maghrib, apakah kita merasakan bahwa Allah hadir? Harusnya iya. Bagaimana kalau belum merasakan? Belajar tasawuf itu solusinya. Itu solusinya. Saya cukupkan. Ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab.